Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abrildo dengan MPMB 1A021369. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan hukum perdata. Yang pertama, perkenalan dengan perbandingan hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta. Fokus utama hukum perdata adalah pada hak dan kewajiban dalam konteks hubungan pribadi seperti kontrak, kepemilikan, dan tanggung jawab. Yang kedua, macam-macam perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan hukum perdata, perbandingan hukum pidana, perbandingan hukum tata negara, dan keempat, perbandingan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Selanjutnya, fungsi perbandingan hukum perdata. Yang pertama, fungsi perbandingan hukum perdata hukum bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Mendorong reformasi hukum dengan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara-negara lain. Perbandingan hukum dapat menjadi dasar untuk reformasi di Indonesia. Misalnya, berbagai elemen dan sistem hukum negara lain dianggap lebih efektif dan adil dapat diadaptasi untuk memperbaiki hukum Indonesia. Yang kedua, fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan di Fakultas Hukum. Perbandingan hukum diperlukan dalam Fakultas Hukum karena perbandingan hukum memberi pelajaran dan mahasiswa bahwa bagi setiap mahasiswa hukum terbuka lebih dari satu cara untuk mengatasinya. Penyajian serta pembahasan mata kuliah dengan cara perbandingan hukum akan membuat kuliah lebih hidup dan menarik. Selanjutnya, proses perbandingan hukum. Arti proses perbandingan hukum. Yang dimaksud dengan proses perbandingan hukum adalah membandingkan sesuatu dengan yang lain. Dalam hal ini, dari yang dibandingkan adalah hal-hal di bidang hukum. Membandingkan itu berarti mencari persamaan perbedaan dari satu objek atau lebih. Sunarjati tahun 1986. Tentang perbandingan hukum ini dapat dikatakan bahwa proses perbandingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Sujono Sukanto 1977. Macam-macam metode perbandingan hukum. Mengenai macam-macam perbandingan hukum dapat kita temukan dalam pendapat Sunarjati Hartono SH Kapita Selekta Perbandingan Hukum 1986 dan seterusnya, dan Sujono Sukanto Perbandingan Hukum 1979 dan seterusnya. Sunarjati dalam beberapa karangannya diantara dalam buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum mengatakan bahwa perbandingan hukum dapat dibagi menjadi berbagai metode, yaitu secara umum dan secara khusus. Dalam buku beberapa pikiran tentang pembaruan hukum tanah kita, serta dalam beberapa penelitian dari satu pranata hukum, ia menggunakan metode perbandingan hukum secara khusus. Profesor Subakti SH juga menggunakan perbandingan hukum secara khusus dan dogmatis dalam penelitian perbandingan hukum yang membahas beberapa pranata hukum. Selanjutnya, dasar proses perbandingan hukum. Mempelajari berbagai sistem hukum belum berarti melakukan perbandingan hukum. Seperti yang dikatakan Tahir Tugadi, membandingkan hukum nasional dengan hukum asing merupakan pekerjaan terpenting. Tetapi sebelum melakukan perbandingan, kita harus mempelajari hukum asing tersebut dahulu. Kenyataan menunjukkan bahwa di dunia dapat banyak sekali sistem hukum. Tiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri. Karena itu adalah gejala masyarakat bagian daripada kebudayaan bangsa dan dipengaruhi oleh iklim, lingkungan, dan cara kehidupan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan. Dengan beragam sistem hukum tersebut, maka sangat beratlah untuk mengetahui bahwa sistem hukum itu. Oleh karena itu, komunitas harus mencari kemudahan dalam proses perbandingan hukum, yakni dengan mencari lebih dulu titik persamaan dan titik perbedaan. Sistem hukum yang mempunyai banyak kesamaan digolongkan atau dikelompokkan menjadi satu, dan sama halnya dalam zoologi. Pengelompokan ini dinamakan menggolongkan dalam genus. Kalau persamaan genus sudah ditemukan, baru dicari perbedaan-perbedaan yang dinamakan pergolongan dalam spesies. Di dalam bidang hukum, mencari golongan dan genus dan spesies disebut dengan kualifikasi. Sistem-sistem hukum yang banyak dikelompokkan dalam keluarga hukum. Selanjutnya, orang dan badan hukum sebagai subjek hukum. Di dalam dunia hukum, perkataan
perkataan orang, person, berarti kedudukan hak dan kewajiban juga disebut subjek hukum. Begitu pula dengan masuk dengan KUH Perdata buku 1 bab 1. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, adalah membawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut dapat digunakan dengan kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan rechtsbevoegdheid dan rechtsbevoegdheid atau kewenangan hukum. Setiap orang atau subjek hukum punya rechtsbevoegdheid, yaitu kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian, menikah, dan lain sebagainya, sepanjang tidak dianggap cakap hukum oleh undang-undang. Orang yang tidak dianggap cakap oleh hukum adalah orang yang dianggap belum dewasa, yang ditaruh pengampunannya dan yang dinyatakan baik. Mereka ini baru dapat melakukan perbuatan hukum bila diwakili oleh orang tua maupun balai harta peninggalan. Manusia sebagai subjek hukum. Mengenai apa yang dimaksud dengan orang, beberapa pendapat menurut Prof. Agnes. Yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai person. Sedangkan Prof. Ko Jai Singh berpendapat bahwa yang manusia bisa tetap dimaksud dengan orang manusia, dan badan hukum dapat mempunyai hukum dalam orang dapat diartikan sebagai subjek. Menurut hukum modern seperti hukum yang berlaku sekarang, hukum Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person. Oleh karenanya setiap manusia diakui sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak kewajiban. Dan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek hukum adalah manusia dan badan hukum yang punya hak dan kewajiban lalu lintas. Yang hukum yang disebut dengan orang adalah pendukung hukum. Pengecualian sebagai subjek hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia manusia pribadi. Namun demi pengecualian itu selalu ada apabila ia mempunyai kepentingan, sebaiknya dianggap tidak pernah ada apabila meninggal waktu lahir. Pasal 2 PW menentukan ayat 1, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Ayat 2, mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Ketidakwenangan subjek hukum, sebagaimana telah dikatakan bahwa berakhirnya seorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata adalah artinya selama selama ia mempunyai kewenangan atau berhak hidup. Pasal 3 BW menyatakan tiada suatu hukum pun dianggap mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hal perdata. Namun demikian, ada faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seorang, sifatnya membatasi kewenangan berhak tersebut, antara lain adalah kewarganegaraan. Misalnya pasal 21 ayat 1 UPM disebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik tempat tinggal. Misalnya dalam pasal 3 peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1960, dalam pasal itu peraturan pemerintahan nomor 41 tahun 1964 tambahan pasal 3A sampai dengan 3C junto pasal 10 ayat 2 UPA disebutkan larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya. Kedudukan atau jabatan misalnya hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara tingkah laku atau perbuatan. Misalnya dalam pasal 19 dan 53 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan. Dalam hal ini sangat melalaikan kewajiban sebagai orang tua atau wali atau perbuatan buruk sekali. Badan hukum sebagai subjek hukum. Syarat-syarat badan hukum untuk keikutsertaan dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum
yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dalam kekayaan anggota-anggotanya. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Dasar-dasar hukum sebagai badan hukum. Badan hukum sebagai kumpulan manusia pribadi, mungkin pula sebagai kumpulan dari badan hukum. Pengaturannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang pertama, perseorangan terbatas atau PT diatur dalam bab 3 bagian ketiga buku 1 KUHD. Kedua, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang ketiga, yayasan, pengaturan sesuai kebiasaannya disebut aktenya di notaris. Yang keempat, perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pendiriannya. Yang terakhir, organisasi partai dan golongan karya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1978 pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 diatur dengan lainnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.